Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini kami kembali boleh Engkau bangunkan dari petiduran yang nyenyak sepanjang malam yang berjalan. Engkau menjaga kami bagaikan Engkau menjaga biji matamu. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, sebab Engkau tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kau menjaga kami siang dan malam. Terima kasih Bapa. Mengawali renungan ini, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, di sepanjang hari ini apapun yang kami akan lakukan, kami tetap serahkan hidup ini, profesi, pekerjaan, usaha kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kami di dalam kami menjalani hari ini. Di dalam berbagai persoalan, tantangan yang harus kami hadapi, bukan harus kami hindari. Tapi kami percaya renungan firman Tuhan akan merupakan satu kekuatan yang besar buat kami untuk mencapai kemenangan demi kemenangan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas doa Bapa kami ini dalam 3 bagian. Yang pertama, kita sudah melihat di ayat yang kelima, yaitu berbicara tentang doa orang-orang munafik. Ya. Yang kedua, kita sudah membahas tentang ciri khas dari doa-doa orang munafik di bagian B ayat yang kelima. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang doa orang-orang benar, ya. Doa orang benar itu ada 3 hal yang kemarin kita sudah pelajari, kita renungkan. Hari ini kita akan masuk pada poin-poin yang inti, ya, yaitu dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, ya. Sebenarnya kalau kita teliti dengan baik, ya, kita perhatikan dengan seksama, ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dari Matius pasal 6 ini merupakan kerangka doa atau pokok-pokok doa, ya, yang di dalamnya itu tercantum tentang doa-doa pribadi kita, ya, kepada Tuhan, berkenaan dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga dan berkenaan dengan hubungan kita dengan sesama, ya. Nah, puji Tuhan, mari kita akan memulai di ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9, perhatikan, ini subtemanya, ya. Jadi doa Bapa kami yaitu ada beberapa poin. Poin yang pertama, perhatikan Matius 6 ayat 9 bagian A. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Saya berhenti di sini dulu, ya. Sebab kita harus perhatikan dalam membaca segala sesuatu dalam firman Allah, tanda-tanda baca, ya, perhatikan. Harus kita perhatikan tanda-tanda baca. Di sini ada kata koma, berarti kita berhenti. Ada hal yang pentingnya harus kita ketahui, ya, dalam bagian ini. Sebabnya pentingnya kita menggali, ya, mengeksegesis dan mengaplikasikan, menggali kebenaran firman Tuhan dan menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, yang pertama ini ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ya. Ini menunjukkan tentang bagaimana hubungan kita, ya. Yesus menginginkan melalui ayat 9 dan ayat 10 ini, ya, bagaimana hubungan kita dengan Bapa di sorga. Perhatikan, saya kembali baca ayat ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Saudara, kebayang nggak sih dalam pikiran kita, saudara, ya, Allah Yahweh Sebaot, ya, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, Dia pencipta alam semesta ini. Kita panggil Dia dengan sebutan Bapa. Apa yang kita bisa dapat dari kalimat ini, sebutan ini, sapaan Bapa ini kepada Tuhan yang ada Maha Kuasa itu, yang pencipta alam semesta ini,
Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Apa yang kita dapat? Frasa atau sebutan Bapa ini menunjukkan bahwa hubungan yang intim antara kita dengan sang Khalik kita, saudara. Ya, kita lihat sapaan ini bukan sembarang sapaan, saudara. Kita ciptaannya, dia adalah Allah. Ya, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Kita bisa menyebut dia sebagai Bapa. Itu betapa Yesus menunjukkan bahwa dia sebagai anak. Hubungannya begitu intim. Tuhan mau melalui doa Bapa kami ini, pada poin yang pertama ini, juga kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga, saudara. Haleluya, amin. Kita nggak sembarang, saudara. Saya percaya, jangankan bicara tentang, ya jangan terlalu tinggi dah. Seandainya saja orang tua kita pejabat, misalnya wali kota, saudara, kita dipandang di masyarakat itu luar biasa, ya. Kita bangganya luar biasa. Bapak kita wali kota, apalagi lebih top. Yang lebih top apa? Contoh, ya, seperti anaknya Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi selaku presiden kita, ya. Siapa namanya? Kesiang atau siapa anaknya Pak Jokowi, ya. Dia anak presiden, saudara. Orang melihat itu adalah satu hubungan yang spesial. Bapak presiden dia bisa sebut babe, kira-kira bapak atau pak, ya. Itu satu hubungan yang luar biasa intimnya. Nah, Tuhan mau melalui doa Bapa kami, kita sadar bahwa kita ini status kita anak Tuhan, ya. Yahweh Sebaot, pencipta alam semesta ini adalah Bapa kita. Jadi Tuhan mau, Yesus mau, orang percaya harus mengalami hubungan yang intim sebagaimana Yesus dengan Bapa di sorga, ya. Itu yang kita harus perhatikan, saudara, ya. Jadi orang percaya itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga, ya. Itu sebabnya, nah sekarang timbul tanda tanya, mengapa kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 bagian A. Ya, mengapa Yesus ingin kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga? Mazmur 25 ayat 14 bagian A, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Saudara, betapa kita adalah orang yang sangat spesial. Tuhan bergaul karib, bergaul intim dengan orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang Tuhan mau, ya, supaya kita menjadi anak-anak Bapa di sorga yang disiplin. Apa tandanya? Kita takut akan Tuhan, dan Tuhan sangat senang, ya, anak-anaknya yang suka bergaul dengan Dia, sebab Tuhan menginginkan, ya. Itu sebab kita harus perhatikan hal ini, saudara, ya. Mazmur 25 ayat 14 bagian A tadi. Jadi Tuhan, mengapa kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena Yesus mau. Sebab Tuhan menginginkan hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan, ya. Nah, untuk itu mari kita perhatikan dulu, ya. Mengapa Tuhan menginginkan kita bergaul intim dengan Tuhan? Nah, mari kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Mengapa? Ya. Mari kita lihat di dalam ada 3 contoh yang akan saya berikan. Yang pertama kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, ya. Mengapa Tuhan Yesus inginkan bahwa kita sebagai anak-anak Bapa di sorga memiliki hubungan yang intim dengan Dia? Sebab Tuhan menginginkan hal itu. Dia menciptakan kita, Dia ingin bergaul dengan kita. Ada banyak ciptaan Allah, baik di sorga maupun di bumi ini, tapi Dia tidak bisa bergaul dengan mereka. Amin. Yang Dia ingin bergaul dengan orang percaya yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Ini yang Dia inginkan, kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lihat orang yang hidup intim dengan Tuhan, ya. Matius. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, demikian saya akan bacakan, ya. Ayat 21 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun,
ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, ya, ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, ya. Jadi sebelum dia bergaul dengan Allah, umur 65 tahun ke bawah, tidak dijelaskan kehidupannya, ya. Bagaimana, apakah dia harus bergaul dengan Allah atau tidak, tapi tidak dijelaskan. Sejak umur 65 tahun dia memperanakan Metusala, ya, ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Ayat 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan perhatikan 24. Dan, ya, Henok hidup bergaul dengan Allah 2 kali disebut. Henok hidup bergaul dengan Allah 2 kali disebut. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Perhatikan dari 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Kemana dia? Kemana Henok? Ayat ini bagian akhir bilang apa? Ia telah diangkat oleh Allah. Bayangin saudara, Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dan apa akibat yang diperoleh oleh Henok? Riwayat hidupnya tidak dilanjutkan. Dia tidak ada lagi. Ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, dia tidak mengalami kematian. Kalau kita, ya, sebagai anak-anak Allah, hidup bergaul dengan Allah, membangun hubungan yang intim, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita lihat di dalam Kejadian 6, ya, Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nah, tadi kita lihat Henok hidup bergaul dengan Allah, ya. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Henok hidup bergaul dengan Allah. Di penghujung perjalanan hidupnya, dia diangkat oleh Allah hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Nuh, apa yang terjadi? Pada zaman Nuh, dosa sudah memuncak sampai kehadirat Allah. Tapi Alkitab mencatat, dari antara ribuan orang, tidak tahu berapa jumlah orang pada masa pada zaman Nuh, ya. Di antara sekian banyak orang yang hidup pada zaman Nuh, cuma Nuh yang kedapatan, ya. Di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, ya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercacat celah, ya, di antara orang yang hidup sesama dengan dia, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, ya. Kita lihat Nuh hidup bergaul dengan Allah. Apa yang terjadi? Ketika Allah mau menghancurkan, ketika Allah mau membinasakan seluruh ciptaannya pada zaman Nuh dengan air bah, apa yang terjadi? Karena Nuh hidup bergaul intim dengan Allah. Apa yang terjadi, saudara? Ya, kita baca di dalam ayat yang ke-13. Saya akan, ya, kita lihat, ya. Kita lihat ayat yang ke-13 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan membinasakan mereka bersama-sama dengan bumi, ya. Tuhan berfirman, aku akan membinasakan semua ciptaannya. Dia akan binasakan. Tapi ayat yang ke-13, Tuhan memberitakan satu rahasia kepada Nuh. Kalau dia ingin selamat, buat bahtera. Dan Nuh membuat bahtera. Ayat 14 sampai 22. Di sana dicatat, ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Tidak kurang, tidak lebih, tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Pada waktu dosa memuncak sampai kehadiran Allah pada zaman Nuh, kecenderungan hati manusia hanya berbuat dosa. Dan Allah telah memutuskan akan menghukum bumi ini dengan air bah. Semua yang hidup akan dibinasakan. Tapi puji Tuhan, Nuh kedapatan orang yang benar, ya. Dia tidak bercacat celah pada zamannya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, dia sampaikan dia akan binasakan bumi ini, tetapi dengan Allah.
dengan Nuh. Tuhan membuat perjanjian, ya. Tuhan nggak bilang kalau engkau ingin selamat buat bahtera, enggak. Sebenarnya dia tidak akan beritahukan. Tapi kenapa Tuhan memberitahukan? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Jadi apa yang ingin dia laksanakan, dia sampaikan. Saudara, apapun yang akan terjadi di muka bumi ini, dia akan beritahukan kepada kita melalui Roh Kudusnya berbisik di hati kita. Haleluya, ya. Contoh yang ketiga kita akan lihat, ya. Mazmur 16 ayat yang ketiga, ya. Mazmur 16 ayat yang ketiga. Kita akan lihat Mazmur 16 ayat yang ketiga. Ini 3 contoh yang saya berikan bagaimana orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Mereka bergaul intim dengan Tuhan, ya. Kita lihat Mazmur 16 ayat yang ketiga berkata, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, yang ada di bumi ini, ya, mereka orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaan Allah. Allah senang, ya, dengan anak-anaknya yang suka bergaul karib, suka berhubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan sangat suka, ya. Kita bukan hanya orang-orang benar, tapi kita orang-orang yang mulia, berakhlak luhur, mulia, ya. Betapa luar biasa kita di hadapan Tuhan. Yesus mau kita menjadi orang-orang yang mau bergaul, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Itu yang Tuhan inginkan, saudara, ya. Sehingga kalau kita, ya, menjadi orang yang tahu bergaul dengan Tuhan, ya, kepada Nuh Tuhan beritahukan, ya, apa itu rahasianya? Dia akan menghukum bumi dengan air bah, tetapi Nuh dan keluarga diselamatkan oleh bahtera yang Tuhan suruh dia buat. Kemudian kepada Sodom dan Gomora, ketika Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ya, Kejadian 18 ayat 16 dan 17. Kejadian 18 ayat 16 dan 17. Kita akan lihat kepada Nuh waktu bumi akan dihancurkan, bumi akan dihukum oleh Allah, semua makhluk akan dibinasakan. Allah memberitahukan rahasia, Nuh, buatlah bahtera. Nuh buat bahtera, saudara, sehingga kita air bah datang. Cuma 8 orang yang diselamatkan pada zaman Nuh. Saya nggak tahu populasi manusia sudah berapa banyak, tapi Alkitab mencatat cuma 8 orang yang diselamatkan. Nuh beserta dengan istrinya dan ketiga anaknya beserta istrinya. Jadi mereka hanya 8 orang. Nah, kepada Abraham, ya, pada Kejadian pasal 18 ini dari ayat pertama menceritakan tentang pertemuan Allah. Yang kedua atau yang ketiga saya lupa, saya nggak sedikit lebih lanjut. Tapi Allah memberitahukan kembali kepada Abraham bahwa ia akan memberikan seorang anak keturunan dari, ya, dirinya sendiri, ya, yang namanya Ishak, ya. Setelah Allah memberitahukan kembali bahwa dia akan memberikan anak kepada Abraham, apa yang terjadi? Kita baca 16 dan 18, ya. Ayat 16 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Redaktur Alkitab memberikan judul doa syafaat Abraham bagi Sodom. Perhatikan, saya baca ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan. Tuhan monolog, bicara dengan dirinya sendiri, ya. Dan, ya, saya baca lagi dari pertama. Lalu berkata orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka, maksudnya ialah untuk mengantarkan mereka. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku, ya, jadi Tuhan monolog dengan dirinya sendiri, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudara, kita lihat kenapa Sodom dan Gomora yang akan di bumi hanguskan oleh Tuhan, Allah sampaikan kepada Abraham. Karena Abraham kedapatan dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Tuhan memberitakan rahasia yang tidak kita ketahui. Kalau kita menjadi orang yang bergaul intim dengan Tuhan, apapun rahasia itu. Banyak di dalam Alkitab rahasia-rahasia Allah yang belum tersingkapkan.
Tapi bagi orang yang bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang selama ini mungkin kita belum pernah dengar. Baik dari seminar-seminar, diskusi-diskusi, sharing-sharing, atau khotbah, Allah akan bukakan itu. Luar biasa enggak saudara, Tuhan kita. Begitu indahnya hubungan itu, sampai tidak ada yang tersembunyi. Ya, itulah Bapa kita ya. Jadi Tuhan mau kita sebagai seorang percaya, ingat, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Contoh yang ketiga, ya, yang Allah bukakan rahasia yang tersembunyi pada zaman itu, ya, diberitakan kepada siapa? Kepada Daniel. Ya, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 27, di situ menceritakan tentang 70 sabat. Ya, 70 sabat atau 70 minggu Daniel. Ini merupakan nubuatan ya, yang telah digenapi. Nubuatan 70 sabat Daniel ini Tuhan bukakan kepada Daniel ketika Daniel sedang mendalami, menyelidiki, membaca kitab Yeremia pasal 25, bahwa apa penyebab bangsa Israel dibuang, didisiplin Tuhan ke Babel selama 70 tahun. Karena 70 tahun lamanya tanah Israel tidak menjalani sabat. Di Israel ada hukum sabat, sabat atas tanah. Ya, setiap 6 tahun orang Israel boleh menaburi, ya, ladang-ladang, ya, bendang-bendang mereka dengan tumbuh-tumbuhan, ya, dengan pohon-pohon yang berbuah berbiji, ya. Mereka boleh menanami tanah mereka selama 6 tahun. Tetapi pada tahun yang ketiga tanah itu harus ada sabat. Tanah itu berhenti penuh, tidak boleh ditaburi oleh apapun. Jadi itu di situ dibiarkan. Kita lihat dari Raja Saul, ya, raja pertama Israel, sampai Raja Yoyakim, apa yang terjadi? Selama 490 tahun tanah Israel tidak pernah menjalankan sabat. Itu sebabnya bangsa Israel, ini sejarah saudara, itu sebabnya bangsa Israel dibuang 70 tahun lamanya ke Babilonia. Kenapa? Allah mendisiplin mereka dengan dibuang ke sana. Berarti tanah yang tidak pernah mengalami sabat ditebus 490 dibagi 7 dapat 70 tahun. Itu sebabnya mereka 70 tahun dibuang ke Babel, supaya mereka merasakan Allah itu Allah yang konsekuen. Ya, ketika dia berkata jangan lakukan, harus kita tidak boleh lakukan. Ya, setiap tahun ke-7 tanah Israel harus tahun ke-6 harus berhenti. Tahun ke-7 harus berhenti. Jadi selama 6 tahun mereka boleh menanami. Itu sebabnya Allah membuang mereka 70 tahun lamanya. Nah, Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 27 itu menyatakan tentang nubuatan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Ya. Dan sekarang kita berada pada, kalau kita mengikuti nubuatan Nabi Daniel, sebenarnya kita gereja Tuhan itu adalah hidup pada zaman apa? 69 sabat. Tinggal setengah sabat lagi kita akan tunggu, ya. Tinggal setengah sabat lagi kita akan tunggu. Bangsa Israel sampai sekarang tidak mendengar, tidak percaya akan Injil. Jadi orang-orang yang percaya Injil pada zaman Yesus itu adalah karena kasih karunia. Tetapi bangsa Israel secara nasional akan percaya kepada Yesus ketika nanti dua saksi Allah datang ke dalam dunia ini. Itu yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 11. Sebabnya sekarang ini adalah zaman bagi gereja Tuhan. Bangsa Israel tidak mengenal Yesus. Ya, nanti mereka kenal Yesus pada waktu Yesus datang kali yang kedua, di mana Musa dan Elia, ya, ini tafsiran saja, ya. Ada dua saksi Allah yang akan datang bersaksi kepada bangsa Israel bahwa Yesus Mesias atau malaikat perjanjian, Mesias yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel telah mereka salibkan pada tahun 33 Masehi. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi poin yang pertama ini, ya, perhatikan, saya kembali bacakan di dalam nas pokok kita, Matius 6 ayat 9 bagian A. Bapa kami yang di sorga. Yesus menginginkan poin yang pertama, orang percaya harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya setiap rahasia firman Tuhan yang masih belum tersingkap, Tuhan akan singkapkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, saya baca-baca di YouTube, ternyata ada COVID varian baru. Wow, saya pikir cuma produk-produk makanan minuman yang punya produk, yang punya
varian-varian baru. Virus juga punya varian baru. Saudara tahu COVID varian baru namanya apa? COVID Omicron, lebih parah. Ketika dia datang kepada manusia, tidak hanya tidak lagi mengalami inkubasi di tenggorokan, dia langsung ke paru-paru, menyerang paru-paru. Dahsyat. Akibatnya orang bisa mati. Dan tidak ada gejala-gejala tanda-tanda seperti yang terlihat dari COVID-19. Tapi Tuhan mengingatkan kita, ya, jika kita senang beribadah, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia itu, sehingga kita bisa terlindungi dan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bagian pertama kita sudah selesai pada pagi yang indah ini. Besok kita akan meneruskan pada bagian kedua renungan doa Bapa kami ini. Puji Tuhan. Mengakhirinya, kita sebelum masuk dalam doa, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia yang gelap oleh dosa ini. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan kita pagi ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan, menghadapi tantangan yang berat dalam hari-hari ini, terlebih sepanjang hari ini. Kami bersyukur pagi yang indah ini Engkau sudah memberikan kebenaran firman-Mu, bahwa jika kami ingin terhindar dari segala persoalan masalah yang kami hadapi di sepanjang hari ini, kami Tuhan inginkan kami bergaul intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga tidak ada rahasia bagi kami, tidak ada persoalan masalah tantangan yang kami hadapi yang tidak akan tersingkap dan tidak akan kami mengalami kemenangan, tetapi kami akan mengalami kemenangan karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikannya di dalam hidup kami di sepanjang hari ini khususnya. Biar kami boleh melihat penyertaan dan perlindungan serta pemberkatan Tuhan di berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok pagi. Shalom. Tuhan memberkati.